Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, kita masih diberikan kekuatan dan satu iman yang teguh. Itu semua bukan karena kemampuan kita, tapi bagaimana kasih Tuhan yang boleh saya dan saudara alami sampai pada hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan dalam Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah ada di Perjanjian Lama dan ditulis oleh satu raja yang bernama Raja Salomo. Salomo adalah raja yang ketiga di Israel. Yang pertama adalah Saul, kedua adalah Daud, dan Daud ini merupakan ayah daripada Salomo. Dan yang ketiga adalah Salomo sendiri. Kalau kita tahu bersama bahwa Salomo adalah seorang raja yang terkenal pada masanya. Dia dikenal karena bisa memiliki dan membangun satu kerajaan yang kokoh, yang besar. Dan bukan hanya demikian saja, tetapi Salomo adalah satu pribadi yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Saya percaya bahwa setiap kita jikalau ditanya apapun latar belakang kita atau apapun jenis kelamin kita, entah itu wanita, entah itu pria, kita menginginkan bahwa kalau bisa kita berada dalam satu posisi kehidupan seperti Raja Salomo ini. Kenapa? Dia memiliki kerajaan yang sangat kokoh, yang kuat, yang besar, dan kemudian dikatakan bahwa pada masanya dia adalah seorang raja yang memiliki hikmat dan memiliki satu kebijaksanaan. Ketika ada kasus, ketika ada permasalahan, dia bisa memberikan solusi, Ada satu penyelesaian yang tepat dan di waktu yang tepat. Dan kalau sudah berbicara tentang hikmat dan kebijaksanaan, itu adalah sesuatu yang kita katakan itu yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketika Salomo memiliki kebijaksanaan dan hikmat, firman Tuhan mengatakan bahwa itu memang berasal dari pada Tuhan, bukan dengan kekuatan Salomo. Coba kita lihat di dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-1. Kapan Salomo bisa memiliki kerajaan yang kuat? Kapan Salomo bisa memiliki hikmat dan kebijaksanaan? 2 Tawarik 1 ayat yang ke-8 berkata, berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Jadi sangat jelas bahwa yang mengangkat Salomo untuk menggantikan Daud ayahnya itu adalah Allah sendiri. Ada perjanjian Allah kepada Daud bahwa keturunan Daud yang akan memimpin kerajaan Israel. Kemudian dikatakan ayat 9, maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Satu kesadaran penuh sebagai seorang raja, Salomo tahu bahwa dalam kepemimpinannya ada begitu banyak hal yang harus dia pimpin. Bukan hanya orang-orang Israel pada saat itu, tapi pasti ada berbagai macam permasalahan. Sehingga dia membutuhkan bagaimana hikmat dan kebijaksanaan itu ada dalam dirinya. Dan di sini kita bisa bahwa ternyata kenapa Salomo bisa mengalami keadaan seperti yang saya katakan tadi. Kerajaan yang kuat, punya hikmat dan kebijaksanaan. Kalau kita perhatikan dari 2 Tawarik 1, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, sebenarnya ada satu hubungan yang dibangun antara Allah dan Salomo. Jadi Salomo punya kontak dengan Tuhan. Apa yang Salomo miliki, apa yang Salomo bangun sebenarnya bukan dengan kekuatan Salomo. Hasil dari dia punya kontak, hubungan intim dengan Allah. Dia bertanya, dia meminta, Allah menjawab. Ada solusi yang Allah berikan bagi Salomo. Tetapi kemudian pada akhirnya ketika saudara perhatikan ayat mas yang kita sudah baca. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 11. Pengakuan disampaikan oleh seorang raja yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Firman Tuhan katakan, dia berkata bahwa semua usahanya adalah sia-sia semata. Seperti menjaring angin.
Ketika saya berdiri di sini, saya bisa merasakan ada tiupan angin, walaupun nggak keras banget. Tetapi saya nggak bisa melihat wujud dari angin tersebut. Saya nggak bisa megang. Nah, Salomo mengatakan bahwa ternyata usaha yang dia lakukan itu rasanya seperti menjaring angin. Saudara, kalau kita menjerat atau kita menjaring ikan, kita jaring, kita lempar, ikan bisa masuk ya. Kalau kita mungkin menjerat burung, gampang masuk, walaupun kalau jaring itu kan ada lubang-lubangnya. Tetapi kalau angin kita mau jaring, nggak bisa. Mau seperti apapun kita buat, nggak bisa, sulit. Kenapa rasanya kehidupan ini seperti kita menjaring angin? Karena apa? Fokus Salomo hanya kepada kekuatan fisik semata. Dia lupa bahwa tadi dia sudah membangun segala sesuatu dengan awal yang baik. Ada satu hubungan intim yang tercipta antara Salomo dengan Allah. Kadang-kala kehidupan kita seperti itu. Jikalau kita hanya memfokuskan segala usaha kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hanya kepada kekuatan kita, fokus kita kepada fisik semata-mata, apa yang ada di dunia, semua ingin kita kejar, kepengen kita gapai, tapi kita melupakan yang paling utama ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, mengejar segala sesuatu, mengolah apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita lupa bagaimana hubungan kita dengan Allah itu harus terus terbangun. Harus terus saya dan saudara latih hari lepas hari. Lewat firman Tuhan, lewat doa. Maka di situ kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Pada akhirnya Salomo, dia mengalihkan perhatiannya, fokusnya kepada kekuatan fisik. Sehingga rasanya seperti menjaring angin. Istri 300 gundik membawa dia untuk melupakan Allah. Membawa dia membangun satu kubu untuk menyembah kepada Baal. Kelihatannya sangat tragis ya. Tetapi di sini kita bisa mengambil satu pelajaran. Ketika kita fokus semata-mata mengejar apa yang fisik, apa yang ada di dalam dunia, kita rasanya menjadi pribadi yang menjaring angin dan semuanya sia-sia. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita boleh mengejar segala sesuatu. Kita boleh menjaring apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, biarlah kita mengejar kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Mazmur 130 mengatakan, ketika kita mengejar Tuhan, maka kesetiaan Tuhan itu akan terus kita alami. Bukan karena kita setia, kita alami kesetiaan Tuhan. Tanpa kita setia pun, Tuhan sudah setia dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mengikuti Engkau, kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami mengutamakan Engkau, fokus dengan Engkau dalam hidup kami akan melihat hari-hari yang baik. Damai sejahtera Engkau berikan bagi setiap kami, umat-Mu, kekuatan, kesembuhan, kesehatan, pemeliharaan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih buat pagi ini, berjalanlah bersama kami dalam nama Yesus, haleluya, amin.